Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang aliran relativisme dan aliran perspektivisme menurut Wellek dan Warren. Perkenalkan, nama saya Naya Putri, NIM 210740042. Dalam memenuhi tugas kritik sastra dari kelas A2 dosen pengampu yaitu Ibu Rani Ardesi Pratiwi SPD MPD. Baiklah, sebagai permulaan, di sini saya akan membahas tentang sastra. Sastra merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta, yaitu sastra, yang berarti teks, yang mengandung instruksi atau pedoman, dari kata dasar sas, yang berarti instruksi atau ajaran. Menurut Wellek tahun 1971, hakikatnya karya sastra adalah karya imajinatif yang memediakan bahasa dan mempunyai unsur estetik yang dominan. Menurut Rene Wellek dan Austin Warren tahun 2016, dalam studi sastra atau ilmu sastra mencakup 3 bidang, yakni teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra. Ketiganya memiliki hubungan yang erat dan saling berkaitan. Salah satu bidang sastra itu adalah ilmu tentang kritik sastra. Begitu juga pendapat Wellek, Jasin, dan Hudson yang disebut oleh Pradopo tahun 2002, bahwa kritik sastra adalah penghakiman yang dilakukan oleh seseorang yang ahli atau memiliki suatu kepandaian khusus untuk membeda karya sastra, memeriksa karya sastra mengenai kebaikan dan catatan-catatannya, juga menyatakan pendapat tentang hal tersebut. Jadi kritik sastra mencoba mengkaji dan menafsirkan karya sastra secara lebih luas, dengan melihat kualitas berupa kelebihan dan kekurangan dari sebuah kacamata fokus tertentu. Aspek-aspek pokok pada kritik sastra yaitu yang pertama ada analisis, yang kedua ada interpretasi atau penafsiran, yang ketiga ada evaluasi atau penilaian. Menurut pendapat Warren dan Wellek, dalam penilaian kritik sastra tidak terdapat 3, yaitu penilaian kritik sastra relativisme, penilaian kritik sastra absolutisme, dan penilaian kritik sastra pada perspektivismenya. Baiklah, yang pertama kita bahas yaitu penilaian karya sastra relativisme. Relativisme berasal dari kata Latin relativus, yang berarti nisbi atau relatif. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2016, kata relativisme bermakna pandangan bahwa pengetahuan itu dibatasi baik oleh akal budi yang serba terbatas maupun oleh cara mengetahui yang serba terbatas. Jadi, relativisme adalah pahaman penilaian yang didasarkan pada tempat dan waktu terbitnya karya sastra. Penilaian karya sastra tidak sama di semua tempat dan waktu. Asumsi dasar pada penilaian relativisme sendiri adalah karya sastra yang dianggap bernilai oleh suatu masyarakat pada suatu tempat dan zaman tertentu. Maka karya sastra tersebut haruslah dianggap bernilai pada zaman dan tempat yang lain dan berbeda. Penilaian relativisme memang mengandalkan transferabilitas suatu karya sastra. Dalam Pradopo tahun 2011, paham relativisme yang menilai karya sastra hanya berdasarkan waktu terbitnya atau yang sudah tidak dikehendaki penilaian karya sastra. Tentulah tak dapat kita terima bila kita hendak menilai karya sastra secara objektif menurut metode literal. Sebagai contohnya, penilaian relativisme dalam sastra Melayu yakni Hikayat Si Miskin dipandang memiliki nilai literal yang tinggi. Ketinggian nilai hikayat tersebut tentu saja untuk konteks masyarakat Melayu dan pada hikayat tersebut diciptakan. Berdasarkan penilaian pada zaman sekarang, dapat dikatakan Hikayat Si Miskin tidak bernilai literal tinggi. Bahkan mungkin, menurut pandangan masyarakat Melayu sekarang atau masyarakat Eropa saat ini, Hikayat Si Miskin dianggap tidak bernilai literal sama sekali. Meskipun demikian, kaum relativis tetap berkeyakinan bahwa Hikayat Si Miskin haruslah diterima sebagai karya sastra yang bernilai. Akan tetapi, bernilai sebagai kapan, waktu atau zaman, dan dimanapun tempat atau lokasinya. Jadi, penilaian relativisme yang berlakukan pada suatu tempat dan zaman
tertentu dianggap berlaku pula secara umum di segala tempat dan zaman lain yang berbeda. Baiklah, yang terakhir ada penilaian karya sastra perspektivisme. Penilaian perspektivisme adalah paham penilaian karya sastra dari berbagai sudut pandang, yaitu dengan jalan menunjukkan nilai-nilai karya sastra pada waktu terbitnya dan nilai-nilai karya sastra pada masa-masa berikutnya. Setiap karya sastra mengandung nilai keabadian dan kehistorian. Nilai keabadian terletak pada pemeliharaan, ciri-ciri khas yang dimiliki pada zamannya. Nilai historis merupakan proses perjalanan karya sastra yang telah melewati atau melampaui zaman tertentu dan yang dapat dirunut jejaknya atau dilihat jejaknya. Misalnya, masa kesusastraan romantik, realisme, dan postmodernisme. Sebagai contoh, kita angkat yaitu penilaian perspektivisme. Lebih jauh dapat dikatakan bahwa paham perspektivisme mengakui adanya pengaruh zaman dan subjek dalam penilaian karya sastra. Sebagai contoh, beberapa karya yang sastra yang dianggap kini puncak-puncak kesusastraan dulu diremehkan. Hamlet karya Shakespeare oleh Voltaire dianggap tulisan seseorang sang pemabuk. Tapi 50 tahun ke depan Victor Hugo menilai karya Shakespeare itu lebih tinggi daripada karangan-karangan Racine atau Dewa, drama Prancis. Hallam, seorang kritikus Inggris dari awal abad ke-19, penilaian yang negatif itu dianut oleh kebanyakan kritikus di Indonesia. Contohnya adalah puisi-puisi karya Anwar pada pertama kali disiarkan banyak dikecam oleh sebagai puisi liar, akan tetapi pada masa-masanya berikutnya diyakini orang sebagai puisi yang paling tinggi nilai sastranya. Sekian dari saya, Inaya Ulia Putri. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.